uswatin syurur ladzina an'amta alaihim babun ini menerangkan babun bitanwin babun artinya kada beridhofah supaya menghindari iham tasangka terbaca suruti sholah mereka. Padahal suruti sholah itu mubtada. Nah, khamsah untuk kabarnya. Babun bitanwin surutus sholati khamsatun. Syarat-syarat sembahyang itu ada 5. Ada banyak. 5 aja syaratnya. Berapa orang hendak jadi PNS banyak syaratnya besar. Wahia itu syarat ma yutawaqqafu 'alaiha sihhatus shalah wa laysat minha. Ma yutawaqqafu 'alaiha sihhatus shalah wa laysat minha. Ma perbuatan keadaan yang terhenti atas itu atas keadaan dari sihhatus sholati oleh sahnya sembahyang. Apabila ada ini sah, bila ada ini yang 5 itu maka ada sah. Itu syarat. Walaisat dan bukanlah itu tadi minha minas sholah. Nah, ada termasuk dari sembahyang. Di luar sembahyangnya, di luar ibadahnya. Nah, tetapi kalau jadi dalam ibadah, nah wahwa minha intah, wahia minha bisa. Nah itu karena rukun. Itu beda bedanya syarat dan rukun. Kalau syarat itu di luar ibadahnya, kalau rukun di dalam ibadahnya. Apalagi di pasuni dulu belajar usul fiqh pertama. Apa arti syarat? Apa arti rukun? Khamsatun itu ada 5. Awaluha yang pertama ma'rifatul waqti, mengenal waktu. Nah wajib kita ini berisian ilmu mengetahui bagaimana cara meminandui masuk waktu. Adanya jam, adanya mendengar orang azan, iya juga kita. Atau ada mendengar kabar sampai di waktu, iya juga tuh. Karena siapa yang bisa mengkabarkan itu orangnya adil, gitu. Atau orang yang fasik tapi mutawatir dia bisa juga. Nah jadi kada boleh sembahyang tuh berapa? Asal hendaknya sembahyang zuhur kira sudah ini Allahu Akbar, kada boleh. Harus ada kita mengenal waktu. Yakinan secara yakin, awdanan atau secara dhan. Nah, karena abbara bihi fi syarhil muhadzab, sebagaimana Imam Nawawi menegaskan di dalam kitab Syarah Muhadzab. Ay al-ilma bidukhulihi aw zannihi kama abbara bihi fi rawdah, atau lagi meyakini dengan masuknya waktu dari Imam Nawawi, aw zannihi atau kada yakin cukup 75% bahwa masuk waktu, kama abbara sebagaimana mengibaratkan oleh Imam Nawawi fi rawdah di dalam kitab rawdah. Ka asliha, rawdah tadi mengutip nang kaya asalnya rawdah, yaitu kitab wajiz lah. Nah wajiz itu kalangan Imam Rafi'i. Wajiz itu mensyarahkan daripada kitabnya Imam Al-Ghazali ajiz gitu. Ajiz. Jadi dikerucutkan oleh buahnya semua karangan-karangan ulama-ulama mulai Syafi'i sampai Imam Ghazali, Imam Haramain, sampai sebelum Imam Rafi'i banyak bertebaran kitab-kitab karangan ulama, dan kada tahu kita nang mana kuat nang mana kadanya. Maka kada boleh kita memfatwakan kalaunya pendapat itu lemah. Nah makanya kita tuh jangan membaca kitab yang di atas Imam Nawawi gitu lah. Nak baca oke kalau itu sekelas menurut Imam Nawawi, kasih salah. Al-Qur'an kan banyak waktu di awal di akhir, ya kan? Memang itu kalau jadi Imam Syafi'i, tapi banyak di situ. Kitab induk gitulah. Kita kadang awak selevel, bahkan Imam Ghazali aja mengutip kaji ulama sahih. Sekelas Imam Ghazali, luar biasa di bidang fikih lah. Ujar ulama di bidang fikih. Kalau dia orang tasawuf kalau belawang, Imam Ghazali ini subuh. Makanya kalau fikihnya itu di Imam Nawawi lawan Ghazali, kalau khilafiyah ya jelas Nawawi lah. Jadi kita utang jasa dengan Imam Nawawi ini lah, masyaallah. Wazali apa lagi dah?
Faman shalla biduni dzalik, siapa yang sembahyang tanpa mengenal waktu asalnya Allahu Akbar, lam tasihha salatuh, kada sah salatnya. Kada sah. Kalau kada sah, itu saya wajib mengulang. Yang kalau ada diulang tinggal sembahyang. Nah, itu maksudnya. Wa in waqa'at fil waqti. Nah, sekalipun memang waqa'atis shalah, kenyataannya sembahyang itu jatuh fil waqti di dalam waktunya. Tapi yang ada tahu, kikiranya masuk aja, kalau sudah ini masuk kadang-kadang Allahu Akbar maghrib. Atau asar. Ternyata sembahyang seorang itu benar. Jatuh di waktu asar itu tetap kada sah. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu, syarat sahnya ibadah itu ada dua dulu. Ibadah apa, Bro? Pertama itu dzannul mukallaf, yang kedua nafsul amar. Dzannul mukallaf, keyakinan apa? Sangkaan kuat, yakin. Sangkaan kuat oleh orang yang ibadah itu sendiri. Menyangka kuat, aku sangka kuat 75% bahwa ini sudah masuk waktu, masuk. Allahu Akbar. Dan yang kedua saya nafsul amar saya. Realitanya bujur kada masuk. Kalau bujur masuk waktu, sangkaan kita masuk waktu, bujur masuk, baru ibadah tadi bisa sah. Tapi kalau satu aja nafsul amar aja, realitanya nggak masuk, tapi kita kada yakin atau kada menyangka kuat. Sudah kan baru asa belum siapa lagi ayo gebian aja. Nah, nafsu amarnya pas, kenyataannya realitanya pas, sudah waktu asar jam 5 kali ini. Tapi ini kan ada isian sangka. Kali bisa disangka kuat. Atau sebaliknya ini menyangka kuat, biasanya sudah masuk waktu zuhur. Biasanya jadi apabila katakan pesantren itu sudah habis zuhur berikan. Ya kan? Berikan. Sudah habis zuhur. Nah, jadi zuhur dah. Ambil air wudu, Allahu sholli ala zuhur. Nyazanul mukallafnya kuat. Menyangka itu bahwa sudah masuk zuhur. Allahu Akbar. Toh ternyata setelah selesai 2 jam kemudian atau sejam kemudian selesai sembahyang ini azan apa? Azan zuhur. Tadi apa? Berarti belum masuk waktu. Zannya ia menyangka memang masuk, tapi nafsu amar realitanya jam 11. Takut deh kan mereka jadi langsung belikan bapaknya kipayah jadi apa yang mau bayar? Jadi bayar dia belikan kami jadi tanggung. Jadi harus ada nafsu amar lawan duduk sayang makan. Duduk bentar. Lawan nafsul amar, zannul mukallaf lawan nafsul amar. Nah beda kayak masalah uqud, masalah akad. Itu masalah akad itu yang dipandang adalah nafsul amar. Realitanya nang penting akadnya terjadi, walaupun zannul mukallafnya kada bersengaja, kada berniat mengakadkan, kada zannya itu tetap sah. Makanya wayasihul bai'u hazlan, sah jual beli itu bersenda gurau. Penjual ini jadi 200.000 aja katanya. Apa kegayaan mana? Kami bergaya tukar, nang penting ada itu realitanya akadnya. Anak ngomong di orang kampung ada yang pian gini itu pantas menjadi pengurus. Belajar apa aja? Belajar menikah akad ada anak pembinian ada belajar. Bawa saksi berdua si Bayhaqi lawan si Abbas. Dorong udah 200.000 seorang. Abdurrahim tidak nampak. Ini orang Abdurrahim. Bahasa apa ya? Angkah kuka wajawas kuka bi ibnati Fatimah. Kabiltu ya nikah. Kan mengerti sih. Padahal kan mengerti nih. Nang menikahkan kan mengerti. Nang penting realnya, kenyataannya, waktunya, ia sudah melakukan sigat akad. Jangan karena berniat menikahkan mengerti jangan diucapkan. Kalau mau dilakukan aku baik kata, aku baik kalau mau sebelah ini. Apa kali baca ijazah salawat kak? Ini orang tua. Karena ujung-ujungnya buat timai angkah aja. Sebelum ajas tukum kabil itu dibilang ya kabil itu betul iringi lagi salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iringi terus ya angkah tuka wajawas. Irit di situ awalnya muaranya soalnya bisa satakan di ujungnya. Wajawas tuka. Nah. Jadi jenong berdua si Abbas lawan si Bay. Barakallah. Sah ya. Sah. Yang dinikahkan anak. Aku kan dinikahkan, aku kan bermaksud kerja nikahkan tapi tidak punya. Yang penting real sudah terjadi akad. Ini kayaknya bilangnya dajjal ini. Menguli masyarakat.
Habis wazalis apa tuh? Nawain waqat fil waqti. Wazaniha, jadi yang pertama syarat itu mengenal masuk waktu lah. Nah, kenali dulu, makanya diisi jam di HP lah atau di tawing. Nah, penting kan tuh bisa mengetahui sampai waktu sembahyang. Bisa lantaran pendengaran orang azan atau melihat matahari. Kalau di Pohon Ma'am jam Abdillah parut lapar ya dek. Udah parut lapar jam 11 kita. Nah, sedikit begegawian mandi bebereseh bakal kawat nasi makan berukuk 9 sampai itu aja. Nah kayak itu nah mari bangun waktu juga. Yang kedua lagi al-wasaniha, yang kedua daripada syarat sembahyang al-istiqbal ala ma taqaddama fi fasli. Sudah mari kiblat masalah mandi ya kan? Mandi ya kan? Menghadap kiblat. Ini sama juga saya nafsu amar uzal mukalafnya. Nah, nafsu amar realnya ada sebujur kita tuh mengarah jihad kiblat. Ada wajib kita ain badai berjutaan ain kiblat kita di luar Mekah. Gaya makiyin, nah beda orang makiyin, orang yang berada di depan Baitullah. Nah, itu makiyin namanya. Walaupun ia itu dia seseorang tuh kalau nya berada di luar Baitullah, di Mekah ya, tapi di luar Masjidil Haram. Kadang lihat kan lindung gunung, lindung gedung itu sudah dihukumkan gaya makiyin. Kada wajib ainul kiblah. Nah, apa ini? Nah, kecuali ikam sudah makiyin orang yang berada di depan Baitullah, itu wajib ikam menyatakan dada ikam itu ain kiblat. Seperti siapa? Orang-orang berada di depan Baitullah. Atau orangnya di Indonesia tapi wali kutub. Seorang wali kutub itu biasanya kada kawa setiap anak sembahyangnya dipastikan yaitu melihat Baitullah. Anak Allah hadir Baitul di depan. Nah, dihukumkan makiyin. Hukman sejarah hukum. Makanya dari kelampayan ketika datang di Mekah, hilang sini lawan kawan sini di daerah manalah seberang pulau itu. Ujar sidin ngini waktu anak takbir sini sembahyang isya yang maghrib tadi kayak anak Allahu Akbar. Melihat di mihrab itu kiblat tengah hijau. Kan jadi sini bagus ini Allahu Akbar. Takon nih orang tentang sembahyang kenapa sembahyang? Ini masjid mihrabnya kada menghadap ke Baitullah. Karena si wali kutub melihat di mana itu Baitullah. Di mana itu aku kayaknya wali kutub ya, kutubannya lah. Jangan naik, tapi dibuktikan. Nah lalu buktinya nggak bagian. Nah kisah buktinya tuh ya, imbas sembahyang itu diputar sini surban diputar putar sini, bergerak ke masjid terik mihrab diputar. Nah itu kisah guru Muhammad Abdul Hafiz. Nah memutar pulang dari surban orang haji abut, nah berarti orang di masjid menyaksikan. Berarti bujur sini beisian karamah, berarti bujur dari kutub. Mulai kami mau putar itu, putar bang orang. Sini dong guru-gurunya putar sama pelingor kada mau putar kiblatnya. Betul kan kali ini Pak di sini dekat itu Kalimantan nah. Habislah. Imam kan ambil imam mana? Kalau punya mama datang ke sini tak? Wazali suha yang ketiga ulang. Nah jadi ini sama jenal mukalaf nafsu amar juga. Nafsu amar realitinya bujur madhab kiblat. Walau jihad ialah dan nafsu amarnya real apa zanul mukalaf kita menghadap ke sana. Nah wajib juga kita mengetahui cara kayak mencari madhab kiblat ini. Ilmunya. Oh kalau ikan di kampung melihat langgar, ya lah mihrab langgar ke mana? Mesti langgar ke mihrab dia. Ya ada juga. Kalau mau jauh dari sini mihraban, aku bagian akan wahid yang santai minuman kami di hadir. Ada orang minta sedekah mahir namanya, katuju bener sama mandagi amplop loh. Nah di bawah lawang, sorong. Rupanya kalau mahiran kayak itu tas sorong di bawah lawang langgar itu. Mereka keadilannya tibanya itu nah keluar kenapa melihat ada toa di atas toa di atas biasanya di jimuknya jauh itu kiri rumah di jimuknya di kaca
Haro saja dah beda anggar manunjul karawang ada kau lagi karena ambil amplop tahu ya pakai itu tinggal ada yang buka kita di sini mana bebas orang minta sedekah pakai yuran semalam gimana tadi pak amplop banyak bakuyak dia ya pak bakuyak amplop dibuang di padang ranai soalnya bungkusan sabu ada juga habis tak ajak untuk bintaan kami nanti ini aku bintaan pulang nah wasalisuha yang ketiga daripada syarat sembahyang sitrul aurati menutup aurat sholat fil khalwat atau ghairiha baik sembahyang seorangan atau ia berdua bertiga sembahyang nah. Atau seorangan dalam kamar orang ada melihatnya tetap wajib menutup aurat. Fa in tarakaha ma'al qudrah lam tasihha salatuh. Seandainya ia meninggalkan akan menutup aurat tadi padahal orang yang mampu aja menutup aurat, maka pada sah sembahyangnya. Namanya lagi orang yang lemah. Orang-orang lemah lah, lemah daripada menutup aurat. Imam, pilih nama Imam. Gemar-gemar, banyak tipis kah? Wa auratul rajuli dan bermula aurat laki-laki hurran kana au abdan laki-lakinya itu merdeka kah atau budak ma baina surratihi yaitu anggota badan antara pusat dan lingkuhnya. Nah, sebenarnya pusat lingkuh itu biasanya bukan aurat, antara aja. Cuman kita kadang kala mempaskan sekira batasannya itu pas lingkuh lawan pusatnya. Nah kadang kala. Nah lalu itu hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Wazani, nah itu pil asahi. Mana tadi? Baru tadi oleh hadis sebagai wa idza zawwaja ahadukum ammatahu 'abda. Apabila kalian mengawinkan akan budak perempuan kalian dengan budak laki-laki kalian, beternak budak ini. Au ajirahu sama pada tandur ila auratih maka jangan engkau pandang kepada auratnya. Wal Allah ma baina sulubah pusat lawan mintuhut dan antara keduanya. Wa kadza dan seperti ini pula aurat laki-laki merdeka atau laki-laki nang budak al-ammah budak perempuan auratnya antara pusat ma baina sulubah budak perempuan auratnya antara pusat lawan mintuhut. Ini nggak kejadian itu aja kepala susu pompaya kelihatan susuknya ada memang pun bapak ada margio susu buang bayar susunya kelihatan dik sangkai kan barangkalinya budak tapi ini kan budak yang ada lagi kita mulai berpikir sama sudah zaman Raja Faisal sebelum Raja Fahad itu dihapus sudah perbudakan ini ya. Nah, bukan merdeka berdasarkan itu melanggar kemerdekaan manusiawi seseorang menurut penelitian. Nah itu pil al-sah menurut kaul nam sahih. Jadi lipai-lipai itu kan katakanlah apa berapa pak atau uang orang sudah Tuhan saya tanya beliau Antoy kasihan ya separuh dari nenang merdeka perempuan itu sama separuh dari nenang merdeka talak gini kan biasanya budak mentalaknya tuh sampai talak 2 aja betul ya kadang sampai talak 3 separuh lah separuh masalah ilhaqan biha birajul dihubungkan itu perempuan budak perempuan tadi dengan laki-laki. Nah itu menurut pendapat yang paling sahih. Wazani pendapat yang kedua khilaful asah
yaitu sahih lah, khilaful asah ini sahih. Auratuha aurat perempuan tu kalurah illa ra'saha, sama seperti orang yang merdeka juga kecuali kepalanya. Nah, geus beuleum seluruh tubuh ke bawah. Nah, wa ma'adal wajhi wal kafain wa ra'si, selain wajah, dua telapak tangan dan kepala. Ada sing kerudungan teman dingin ya lah. Wasalis pendapat yang ketiga lah, auratnya itu siapa? Amali ma la yabdu minha fi hali khidmatiha bi khilafi ma yabdu karra'si wa raqaba wa sayd wa taraf as-saq sawa'ul qinnah wal mudabbara wal mukatabah wal mustawallada wa kadal mubaghadah. Mubaghadah lah. Jelas. Auratnya itu selama malayab duminha, aurat yang kada nampak dari amali pada masa bekerjanya. Tapi adapun ketika masa bekerja, seperti nampak kelihatan kepala, kan begitu itu kelihatan kepala nih, kabeh apa pundak, sa'id landau, terpisah, ujung landau betis di sini, sawah, maka itu bukan aurat ketika begawi. Kalau ada begawian, makanya tertutup aja beritaan dia. Jadi budaknya sama ada qinna, mudabbara, mukatabah, mustawaladah, mubaghadah. Qinna budak murni, mudabbara hamba mudabbar. Mudabbar ini jadi hamba yang dijanjikan oleh sayyidnya apabila ikam kawan yang membayar aku 100 juta kan kumerdekakan. Nah, kawan bayar diberi orang dimana duit. Nah, ini duitnya bisa dikam bisa membayar. Mudabbara. Mukatabah. Kadenya apa? Ya iyalah. Nah ini mudah badannya apa sih Pak? Ini lagi dah. Itu muka tabah lah. Bukan mudah badannya Pak. Dia lagi mudah badannya. Maaf, anda semalam. Apa lagi? Mustawaladah. Ambenang berenakan kau ini anak sih mau berikan. Waktu ada mubaat bisa pada salah sebiasa itu si Abbas pensiun bersamaan kan. Ketengnya guanya. Jadi memakai sambil seorang ini bergantian. Nah, pas abes. Wa auratul hurrah, aurat orang yang merdeka masih wal wajah wal kafain, yaitu aurat orang merdeka perempuan kayak bini-bini kita di negara sini atau di Indonesia atau seluruh dunia ini adalah yaitu seluruh tubuh selain wajah wal kafain dan dua telapak tangan ilzahrahuma, zahirnya telapaknya ilal qu'ain sampai mikoknya apa? Buku tangan inilah. Qala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka menampakkan mereka itu akan perhiasan mereka kecuali yang nampak dari batu perempuannya. Wa huwa mufassar itu ditafsirkan bil wajah wal ka'bain ma dhahara minha tadi. Ketiklah. Wa syartuhu syaratnya itu satir yang menutup aurat ma mana'a idraka ma mana'a idraka launil basyarah, yaitu kain yang penutup masatir, mana'a yang dapat menegahkan idraka akan kedapatan launil basyarah, warna kulit. Warna kulit ini baik awak orang ini putih benar kayak humbut di orang. Beluang bakas rokok, hadiah rokok kelihatan putih. Itu kan menutup namanya lah. Atau tipis kelihatan awak orang tuh putih. Nah, kayak baju lawan plastik begini itu nampak ada menutup aurat gitu. Yang transparan. Walaupun itu satir seperti tanah, wama ukadirin atau air yang keruh. Nah kalian melihat warna kulit kali juga. Ka'am shalla fihi ala janazatin fi kulli minhuma wajhun annahu la yakfi fi sidri li'annahu la yu'addu satiran. Bandingannya kayak orang sembahyang atas jenazah atau selain jenazah lah. Fi kullin minhuma ka'asalla fihi ala janazatin, seperti orang sembahyang yang di air, sembahyang di banyu nih atas jenazah. Wa fi kullin minhuma, dan pada setiap keduanya itu
Wajhun annahu la yakfi, ada pendapat nang ada cukup fisitrik dalam menutup pakaiannya di annahu la yu'adu satiran, karena ada dianggap satir, kalau dianggap tertutup. Kalau itu sembahyang berendam dalam baju bertanya telanjang ya kalau kalau memang kan kita kelihatan juga kamu ya Allah. Wal asal awal wujud taqyin ala faqil taubi. Nah, pendapat yang pertama yaitu yang paling sahih, wajibnya melumasi awak lawan tanah apabila ketiadaan kain pakaian mana kulit sungai. Wasani yang kedua, la yajibu lima fihi min masyaqqah wa talwiz. Ada wajib alasan pertama masyaqqah, alasan kedua talwiz. Talwiz itu mengotori awaknya. Masyarakat tajlibut taisir. Nah, pada berarti boleh bertelanjang sembahyang. Walai sembahyang seorang kanan nih. Seorang ada manusia, ada manusia minjem ya lawan orang kain. Wala yakfi ma yudriku minhu laun al-bashara ka thawbir raqiq wal ghalis, tapi al-mulhal an-nasji wal ma'i as-safi lil aurah. Dan kada cukup barang yang dapat memperdapati pakaian, yang dapat memperdapati dengan itu pakaian akan warna kulit seperti pakaian yang tipis nampak kelihatan kedesah, atau wal ghalis kasar juga timulha nang renggang tenunannya, renggang kayak kain apa nih, kain karung gitu mat. Nih kayak tuh ampun kok kenapa ngareng digeresin itu apa paranet ya lah 95% dah atau kelihatan warna kulit. Nah, mulai masjid atau warna usafi, warna asafi, makai airnya itu safi jernih. Nah, dari aurat nampak kelihatan. Nah, ya. Nah, la asbalahu, kada wajib menutup aurat asbalahu di bawahnya seseorang dari mulai bawah kelihatan. Kalau dia jiluk abbas dari bawah rumahan kelihatan biasanya kepala gitu jadi. Kelihatan auratnya ada bapak lah, mulai bawah lintuh kita nih kelihatan. Laha begitu aurat pasat terus mutaf ila faide gitu. Satro itu dapat kepada faedah. Kalau apalagi itu ru'iyat auratahu seandainya dilihat auratnya orang sembahyang min jaybihi daripada jaybnya kantongnya ai tauqi qamilsihi lisi'ati tauqi lubang gamisnya dari karena saking kalau luasannya fi ruku'in pada rukuk terbuka kelihatan waya rukuk atau sudah rukuk waya sujud lam yakfi maka ada cukup asitro oleh tutupan. Nah, luas nih makanya tadi bapak baju luas tapi berang angkat di dalam tapi jangan terlalu tinggi juga maka gimana di bawah lehernya. Wala satu bilu kadis. Nah, makanya layak fi asitru biha dengan itu nang uru etau itu tidak al-kamis nang gonal lebarnya. Apa gitu? Fal yazrahu aw yashudda wasatah, maka hendaklah ia itu merapatkan atau mengikat wasatah akan tengahnya bidamira, udah tidak wasata wasin wasatahu fil ahsan hatta la tura auratuhu minhu, sampai ke auratnya dikarang amunnya luas mesti dikabet sini nah dikabet lah. Walau ru'iyat auratuhu min dhailihi bi an kana fi 'uluwin wa ra'ifi suflin lam yadur dzalik. Seandainya dilihat auratnya daripada zailihi ujung tapihnya kayak apa kisahnya orang itu sembahyang di atas nang melihat di bawah bunjinguk lam yadur ada apa karena mulai bawah aurat. Waqad dzakarahu fil Muharrar, sungguh menyebutkan akan ini kasus oleh Imam Rafi'i dalam kitab-kitab Muharrar. Wa ma'na ru'yat auratuhu fil qismain kanat bihaisu tura. Maksud nang dilihat aurat itu pada dua keadaan, mulai samping atau mulai sini nih atau atas atau mulai bawah. Itu sekira-kira dilihat aurat tadi walau lam yaq'al ma amara bihi fil qismil awal wa bihaisu tura.
sekira-kira dilihat lau lam yaf'al, seandainya ia pada mengerjakan ma umira bihi, apa yang diperintahkan lawan inya bil qismil awal wa arama bis shalah, dan ia takbiratul ihram dengan sembahyang hal kana aqidu summa tabtu inda ruku', dan batal ketika ruku' atau selain ruku', aula tan aqidu aslan, atau pada salam lalu bihi wajari asahu al awal wa alaihi yasir iqtidabih qabla ruku' wa yakfi sitru mawdi'al jib qablahu, dan cukup aja menutupi tempat nang rongga tadi sebelum rokok. Jadi enak rokok tutupi, sisanya sudah berdiri sah aja. Jadi dua pendapat lah, ada yang mengatakan batal orang tadi, ada menahan kada. Nah, jadi masalah itu ada yang batalnya itu mulai terbuka aurat, mulai rokok, berarti sampai ke takbiratul ihram, karena belum turun lagi, belum kelihatan kan. Walahu sitru babiha biyadihi bil asah, bagi orang yang sembahyang boleh lagi menutup aurat orang itu dengan tangannya dalam kaul sahih. Cuma beluang di sini batas di paha sini batas rabit, jadi sembahyang tangannya tuh kopinya taras minta lawan tangan, nah itu sah menutup aurat lah. Dihusul maksudi asitri, karena hasil maksud menutup. Wal kalam bi ghairi saw'a, dan ada pembahasan pada selain dua kemaluan. Wasani, pendapat yang kedua, yaqulu ba'dun la yu'addu satiran, menutup lawan tangan itu kada boleh, kada dihukumkan sebagai menutup aurat. Wa yakfi, tapi boleh saja kalau hanya menutup biya bi ghairihi qat'an, dengan tangan kawannya. Nah itu jisman bila khilafin, itu boleh-boleh aja. Mesti rambutnya dihidupkan ya, kan? Nah, kawan merupiahkan aja, sendirian dan tahu. Merupiahkan aja. Kenapa ya kalau meluncat? Baik irtakaba min bi muharraman, sekalipun ia melakukan dengannya itu sesuatu yang diharamkan, tetap sah qala fi kifayah. Wa in wajadaka, tapi nomor itu sejenis lain pada sejenis betal ya, untuk minian untuk bakal betal guru kita. Nah, jadi mahram. Ba'in wajada kafi sau'atai ta'ayyana lahuma. Nah, seandainya ia menemukan yang dapat menutup dua kemaluannya, hadapan lawan belakang, maka wajiblah baginya itu menutup hadapan lawan belakang. Li'annahuma, karena hadapan belakang tadi dubur lawan kubul afhasyu min ghairihima, lebih mengerikan daripada lain pada dua lubang itulah. Wasiyya masau'atain, apalagi dua kemaluan. Di anak kisyafahuma yasu'u sahibahuma. Nah, karena terbuka dua kemaluan hadapan dan belakang itu menjadi jahat orang-orang mempunyai terbuka itu. Nah, jadi ada dua kain, gitu aja nang kawan yang hadapan dan belakang pas kayak simpak tuh teh, tidak sok. Apa lah? Tidak sok senang saya sudah memanjang jangan kepala lah. Nah, gitu kalau kamu tengah ada kalau dia nutup orang sampai itu buang harus gitu jangan. Al-maisur la yasqutu bil maksur. Au kafi aidahuma, atau cukup salah satu aja hadapannya aja bisa. Lawan belakang aja bingung hadapan ke belakang kang ini pakai. Kalau kita pakai ada caut beginian nih, pas beginian ya kalau. Nah, nang beginian kayak pantai-pantai gitu. Kan satu pakai betul perintah. Nah, nang mana nang ditutup? Dahuma salah satunya pakubulahu, maka hadapannya ditutup. Yasturu, ia tutup. Kenapa? Li'annahu lil qiblat, karena cuma hadap kiblat. Kalau menimbang pada waktunya seperti yasturu dubulah, menutup belakangnya li'anna afhasyunya ruku' wasujud. Karena ketika ruku' lawan sujud mengerikan kan itu, belakangnya itu kelihatan, tutup belakangnya. Hendak nikah wakil ya atau khair, pilih hendak belakang silahkan li ta'arudil ma'nayain, karena di sini ada ta'arud kontrabik. Hendak tutupi muka belakang kelihatan, hendak belakang muka. Nah sudah kayak ini ulah kayak ini nih, anggap kayak ini dikirim, nah dikirim tali lah jangan ke pinggang dua ya sebayang jadi kalau sujud putar ke belakang, nah putar ke belakang, nah itu aja lah. Sian lah. Wa minhum man haka yajulul wujub fihima al-istihbab ba'ala al-wujub law adala fihima ila ghairi su'atain wa isaniya li wajhi awal ay ila al-qubur wa ala thani ila al-qubur lam tasih salatu kama yufahu min syarril muhadzab wa ala al-istihbab tasihhu.
Masih itu genah. Wal makna annahu yajibu ay yastura bihi qubulahu wa dubu wa qubulahu wa qubulan duburihi wa qubul ayyima sya'a sawa'ur rajul wal mar'ah bil mas'alatain. Ini dikiaskan kepada dua masalah kepada kasus bebinian ya. Al-Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim.